Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin. Di pagi ini alhamdulillah kita bertemu kembali dalam satu video pembelajaran. Setelah kalian selama satu pekan mengerjakan soal-soal TTS, maka pada pekan ini kita akan mulai lagi pembelajaran yang insya Allah nanti pada pagi ini kita akan mulai dengan tema 6C, buku tema 6C. Ya, bisa menggunakan buku ini ya. Nah, silakan kalian mulai membuka buku ini. Kita mulai pada tema C ini atau tema 3. Nah, apabila kalian buka buku kalian ini, maka materi pertama pelajaran tema yang akan kita pelajari adalah tentang listrik, tentang elektronika. Ya, sudah pernah dengar tentang listrik anak-anak? Tentang elektronika? Ya, tentu sudah sangat familiar sekali kita dengar ya. Kita sering mendengar barang-barang elektronika, memegang barang-barang elektronika seperti televisi, lampu, HP, lemari es, mesin cuci, dan sebagainya. Itu namanya alat-alat listrik, alat-alat elektronika. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, Ustaz akan mengajak kalian mengenal beberapa komponen listrik, komponen elektronika. Ya, yang pertama anak-anak, Ustaz akan mengenalkan kalian pada beberapa alat listrik. Ya, yang pertama Ustaz akan sampaikan pada kalian tentang alat listrik yang bernama saklar. Seperti apakah itu saklar? Mari kita lihat. Ya, anak-anak di rumah sering kan kalian menghidupkan lampu, mematikan lampu, atau mungkin menghidupkan kipas angin, mematikan kipas angin. Nah, kalian menghidupkan lampu, mematikan lampu, menghidupkan kipas angin, mematikan kipas angin, atau mungkin kalau dari luar kita memencet bel untuk masuk, ya, itu yang kita pencet, yang kita gunakan itu adalah namanya saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung dan memutuskan arus listrik. Nah, seperti apa saklar itu? Ini, ya, ini bentuk saklar. Ya, saklar untuk menghidupkan lampu dan mematikan lampu. Ya, apabila kita pencet sampai bunyi klik, maka lampu akan menyala. Ya, kita matikan, kita klikkan lagi, lampu akan mati. Ya, pada saat kita menghidupkan lampu, maka terjadi arus yang mengalir, sehingga arus listrik itu akan sampai pada lampu di atas. Ya, saat kita matikan berarti kita memutus arus listrik, aliran listrik akan terputus. Ya, demikian juga dengan saklar kipas angin. Ya, bentuknya putar. Ya, pada saat kita ingin menghidupkan, kita putar sampai kecepatan yang kita inginkan. Nah, pada saat kita putar on atau hidup, listrik akan mengalir menuju ke kipas angin sehingga kipas angin itu berputar. Ya, pada saat off, ya, maka listrik terputus sehingga kipas angin itu akan berhenti bekerja. Ya, itu namanya alatnya adalah saklar. Ya, bentuknya macam-macam. Ya, kalau pada pagar maka ada saklar bel, itu berbentuk tekan. Ya, kita lepaskan dia akan balik lagi. Ya, pada model ini adalah saklar kita tekan juga nanti berubah posisinya. Nah, itu namanya saklar, alat untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Yang kedua, anak-anak, kita akan mengenal tentang stop kontak. Apakah stop kontak itu? Kita lihat dulu barangnya seperti apa. Lihat di sini. Nah, ini yang bagian tengah. Ya, ini namanya stop kontak. Ya, stop kontak. Ya, stop kontak ini akan menghubungkan benda elektronik dengan sumber listrik. Ya, hati-hati dengan alat ini anak-anak ya, karena di dalamnya ada sumber listrik. Ya, kalau kita tidak berhati-hati, kita ceroboh, maka kita bisa tersengat listrik, kesetrum. Ya, nah, stop kontak ini adalah alat penghubung ke sumber listrik. Sumber listrik ini akan tersambung sampai ke pembangkit listrik yang ada di jauh sana, di pusat pembangkit listrik. Nah, biasanya kita menghubungkan ke sumber listrik itu dengan alat namanya steker.
Seperti apakah steker itu? Saya kasih contoh. Nah, steker bentuknya seperti ini. Ya, steker. Biasa orang menyebutnya colokan. Kenapa disebut colokan? Karena ini dicolok ke stop kontak. Ya, steker. Steker ini adalah penghubung arus listrik menuju ke benda elektronik, ya misalnya laptop atau mungkin televisi atau komputer atau lemari es, mesin cuci, ya dia akan mempunyai steker. Steker ini akan kita hubungkan ke dalam stop kontak, ya sehingga mendapatkan arus listrik. Nah, sehingga benda elektronik tadi bisa kita gunakan, bisa bekerja dengan baik. Nah, itu namanya steker. Ya, satu lagi ya. Yang ini namanya stop kontak, yang ini namanya steker. Orang biasa menyebutnya colokan. Nah, kemudian anak-anak sekalian, komponen elektronik yang lain, ya yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu, ya apa ini? Ya, ini adalah baterai. Ya, baterai. Ya, sumber listrik yang portable, yang mudah dibawa kemana-mana, ukurannya kecil. Kalau di sini sumber listriknya tidak portable, ya nggak bisa dibawa kemana-mana. Kalau baterai, sumber listrik yang lemah arusnya dan bisa kita bawa kemana-mana. Ya, kalian mengenal baterai ini biasanya ada pada mainan anak-anak atau pada jam dinding atau pada alat-alat listrik yang lainnya. Nah, itulah beberapa benda komponen elektronik yang lainnya, dan tentu saja masih ada beberapa yang kita akan pelajari nanti sambil berjalan, ya seperti kabel, ya seperti juga nanti kita akan mengenal tentang fitting, ya atau tempat lampu dan lainnya, ya. Nah, anak-anak, itulah benda-benda atau komponen-komponen listrik. Nah, komponen listrik tadi berguna untuk menjalankan benda-benda elektronik. Apakah benda-benda elektronik itu? Kalian ingat ya, benda elektronik adalah benda yang dapat bekerja apabila dialiri arus listrik. Ya, benda elektronik adalah benda yang hanya dapat bekerja, berfungsi apabila dialiri oleh arus listrik, baik arus listrik yang besar atau arus listrik yang berasal dari baterai. Ya. Apa contohnya benda elektronik? Ya, itu kalian mengenal lampu, bukan? Nah, lampu adalah salah satu contoh benda elektronik. Ya, karena lampu bisa bekerja, menyala apabila kita hubungkan dengan arus listrik. Contoh yang lain, misalnya kipas angin, AC, televisi. Semua benda-benda itu dapat bekerja apabila kita hubungkan dengan arus listrik. Ya, apabila tidak ada arus listrik, maka benda-benda tersebut tidak dapat bekerja atau berfungsi dengan benar. Ya, contoh yang lain lagi adalah handphone. Ya, handphone pada dasarnya dia mempunyai arus listrik yang disimpan dalam baterai. Apabila baterainya itu habis, kita mengenal istilah lowbat, baterainya sudah merendah, lama-lama habis, maka handphone itu tidak berfungsi. Ya, jadi handphone hanya dapat berfungsi apabila dialiri oleh arus listrik, sehingga handphone termasuk benda elektronik. Demikian pula dengan mesin cuci, kulkas, mesin jahit listrik. Nah, itu adalah benda-benda elektronik. Itulah anak-anak sekalian pengenalan kita terhadap komponen listrik, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan peralatan kelistrikan. Ya, diharapkan setelah kalian mengetahui komponen-komponen listrik tersebut, kalian bisa menggunakan alat-alat listrik itu dengan lebih baik dan dengan lebih berhati-hati. Ya, karena setelah kita mengenal, sehingga kita tahu fungsinya masing-masing alat dan kita bisa berhati-hati dalam menggunakannya. Mengingat listrik adalah hal yang sangat bermanfaat, tapi juga bisa menjadi hal yang sangat berbahaya. Demikian pembelajaran hari ini, supaya Allah ampuni kita semuanya, maka kita akhiri.
dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.